paginya dibaiat, malamnya itu suluk atau walid. Lah pas suluk atau walid niku tiang niku nangis, nangis guyu. Singkat cerita paginya itu berubah total Gus. Beliaunya bukan emas saya, tapi ada sosok lain yang seperti orang tua. Padahal mas saya ini masih muda. Jalannya itu mungkuk-mungkuk, nafasnya itu ngos-ngosan seperti orang tua, sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Ali Makmun saking Jawa Tengah. Grobogan Prodadi Godhong Manotunggal. Nggih. Iki kula ajeng nyambung pertanyaan Bapak ini wau Pak Gus napa niku nggih masalah rukun Islam. Kula namboten taklet tapi namung pengen keteranganipun saking Gus. Nggih. Ingkang sajengipun nggih wau pun dipun terangkan masalah syahadat kalian salat. Lah saniki nambah lagi masalah zakat, puasa sama haji. Sama membaca Al-Qur'an. Itu dilihat dari segi ilmu hakikat itu gimana Gus? Cara melaksanakannya. Okay. Matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pengertian di dalam arkanul Islam wahum zakat, poso, haji, atau ditambah lagi bonus maca Quran? Piye hakikate? Zakat adalah tazkiyatun nafsi. Bu, jenengan kok bagaimana bunyai? Oh, bunyai niku los. Tenang mawon jenengan. Mboten napa-napa bunyai, malah nek saged ning ngarepe bunyai ora apa-apa. Zakat adalah tazkiyatun nafsi, bebersih jiwa dari perkara-perkara yang sudah kita aku-aku. Maksudnya dibersihkan biye. Apa yang sebelumnya kita aku-aku itu lepaskanlah. Habis itu tetapkanlah akunya itu adalah Allah dalam hal yang memiliki, dalam hal yang wujud, dalam hal segala apapun. Itu maksudnya zakat. Puasa, saum adalah menjaga hati Anda jangan sampai klebon sakliyane Gusti Allah. Niku dikatakan ngrekso, jangan sampai hati jenengan itu beriman terhadap perkara-perkara selain urip. Haji adalah mendatangi undangan Allah. Kita setiap saat dan waktu diundang Allah. Jenengan luwe undangan. Bagaimana caranya ketika saat makan sampai bisa bertemu Allah? Bukan hanya bertemu nikmatnya satu makanan dan mengenyangkan perut. Iki syariate. Lah hakikate bertemu Allah iku undangan. Jenengan kerja, syariate kita mencari nafkah, mencari uang. Terus bagaimana haji secara hakikatnya jenengan bisa bertemu Allah? Itu undangan. Tentunya Bapak Ibu, ruhaniyah sampean ini harus mempunyai akses untuk bisa bertemu Allah, yaitu takwa, ilmu, amal, istiqomah baru bisa. Yes, itu haji. Maca Quran, bahkan di dalam makalah ini sak huruf niku wonten hitung-hitungane, ganjarane semene lah ngoten ta. Aja maneh maca, ngrungokno tok iku wae oleh ganjar bayo. Ganjaran itu makhluk Pak. Lapo saen metuki makhluk. Apa bedane dengan karomah?
surga iku yo makhluk. Lah apa sampean gawe tujuan utama? Jangan. Tujuan utama jenengan adalah bertemu Allah. Lah sing dimaksud Quran, membaca Quran ini adalah wahyu yang terjaga, dan yang hanya menjaga adalah Allah, dan siapapun tidak akan pernah bisa merubah dari maksud wahyu itu. Tujuannya mana yang dimaksud? Ya Quran sing ana ati jenengan kuwi. Iki lho maksude. Dikatakan Anda membaca berarti Anda nglakoni. Contoh tidak keluar dari materi kita. Di situ Allah mengatakan, janganlah kau meminta perkara kasaf malam selagi Allah itu tidak memberikan hal itu. Malam yuktika, selagi Allah tidak memberikan itu. Berarti apa? Sampai niki manut. Dibikin Allah model kaya apa, manut. Dijadikan Allah secara fisik orang kaya miskin, manut. Wis ora protes blas. Dijadikan Allah tanpa kasaf dan kasaf, manut. Lah, inilah ayat-ayat yang ku maksud. Akhirnya jenengan trapno kuwi. Loh, berarti jenengan telah membaca Quran asli yang terjaga, yang dimaksud jenengan mengamalkan ini. Nek basa syariat ya Quran iku sing ana tulisane iku kudu sampean waos. Tapi yang tanya adalah secara hakikat, beda jawabannya. Berarti di ngelmu-ngelmu sing ada kaitannya dengan Gusti Allah, jenengan iki trapno setiap saat dan waktu. Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kula Madri saking Brontong Lamongan. Derek tanglet Gus, unek-unek kula niki pun 9 tahun. Niki tentang orang terdekat kula, yaiku derek kula. Singkat cerita, derek kula niki tumutu rekod. Paginya dibaiat, malamnya itu suluk utawa warid. Lah pas suluk utawa warid niku tiang ini ku nangis, nangis guyu. Singkat cerita paginya itu berubah total Gus. Beliaunya bukan emas saya, tapi ada sosok lain yang seperti orang tua. Padahal emas saya ini masih muda. Jalannya itu bungkuk-bungkuk, nafasnya itu ngos-ngosan seperti orang tua, sepuh. Singkat cerita, dengan perubahan itu dianggaplah mas saya ini seperti orang gila pada umumnya, karena sebelumnya beliau sering ke masjid secara syariat, selalu rajin. Di dalam perjalanannya itu beliaunya itu contoh Gus, kalau ditanya mau kemana, mau apa, sudah makan, jawabannya selalu kirangan, tidak tahu. Kirangan. Terus itu bisu Gus, itu bisu kalau dijak ngobrol sama orang lain enggak jawab, seakan-akan ada yang mengunci mulutnya. Beliau berbicara selain ibu, jadi tiangnya mboten ngomong kali sinten, ngomong cukup kali ibu mawon, kali kula mboten purun ngomong. Singkat cerita niku secara kehidupan Bu anu Gus berbeda stil, ajur secara materi, pandangan pun terhadap beliau sangatlah hina di mata umum. Lah di situ ada keanehan. Pokoknya mas saya ini seperti orang sampah lah, katakan, seperti pandangan umumnya. Tapi di sisi lain Gus,
beliau mempunyai, kalau menurut saya sebagai orang awam, mempunyai suatu karomah yang luar biasa, yaitu bisa melihat orang ini baik buruk, bisa melihat beliau orang lain itu, misalkan contoh orang lain itu seperti sapi, maka orang itu nampak seperti sapi. Bahkan kalau dia ngomong sama saya, sebelum dan sesudah kejadian pun beliau tahu, tapi dia tidak memperalat atau kasarnya mendukun. Itu selama 9 tahun Gus. Sampai sekarang ini saya masih pusing lah, bingung untuk mensikapinya. Lah singkat cerita ini, akhir-akhir ini tuh dia itu muring-muring. Jadi kalau menasihati orang terdekatnya tidak digatekno, direspon, dia itu sedikit muring-muring. Pertanyaannya, Gus, itu apa? Sopo? Terus bagaimana saya mensikapinya? Yang kedua, Gus, 4 hari kemarin saya mendengarkan YouTube Guson. Di situ saya tak terasa saya menangis seperti anak kecil. Dalam hati saya seperti ini, Gus. Ya Allah, ini suatu anugerah yang sangat besar sekali bagi saya, karena saya diperkenalkan sama Guson dengan ajaran tauhid yang mengenal diri saya dan mengenal Tuhan. Pertanyaannya, Gus, bolehkah Gus, berkenankah saya salim sama Gus, mencium tangan Gus, memeluk Gus, dan Gus memeluk saya secara lahir dan batin? Cukup, Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama atas cerita itu tak urai dulu. Ada kekasih Allah untuk memahami tentang daqaiqul asrar, lembute rahasiane ngelmuni Gusti Allah, dilewatkan Allah di jalur muhadharah. Jalur muhadharah iku jalur cara jenengan kalih kula niki duweni guru ritual secara manusiawiah, dibimbing gini. Ada kekasih Allah yang dilewatkan Allah lewat jalur kui, jalur itu. Tapi harus sadar, ada kekasih Allah yang Allah lewatkan jalur kasaf, jalur warid, yang mempelajarkan atau membimbing hambanya itu untuk bisa sampai pada Allah. Saya sebut kekasih Allah itu adalah seseorang yang sudah sampai pada Allah. Dan ini gak butuh pelajaran bimbingan dari makhluk yang ada di muhadharah. Ini Allah sendiri membimbing lewat jalur kasaf, yaitu warid malaikat. Bisa. Tapi kedua ini nggak bisa diterima oleh golongan wong umum. Sebab golongan wong umum hanya para rasul dan nabilah yang langsung Allah bimbing. Mengapa demikian? Maklumono, ojo kok seneni. Karena nggak bisa memandang yang hak, yang bimbing itu siapa. Sebetulnya kedua belah pihak niki, antara muhadharah jalur dan mukasyafah, iku ya Gusti Allah, nggak ada bedanya. Paham ya? Iki bagi orang-orang yang sudah si salik itu disebut muradin. Muradin itu wong sing wis nyampe, disebut wasilun, baru bisa mandang iya tibake kabeh Gusti Allah. Wis gak komen, Pak. Oh iya, sing poso-poso buka warung ya Gusti Allah.
mandang kita beriku. Pundi jenengan akan protes, pundi jenengan mana Anda akan bisa marah-marah? Nggak bisa, Pak. Tapi kalau sepanjang tasik tersebut salik orang yang masih dalam perjalanan, ya ini gue tadi berbeda. Oh yo gak iso, nggak bisa kalau itu orang zaman sekarang kok langsung Gusti Allah, nggak bisa menerima. Bon, sebetulnya keduanya nggak ada bedanya. Sing ngajari langsung jenengan kali kula nggih Gusti Allah. Tak tarik langsung asline. Mengapa demikian? Karena kanjeng Nabi dawuh lewat Al-Qur'an langsung, ilahukum ilahu wahid. Iku Tuhan yang Maha Esa dalam dirimu itu yang menjadi gurumu. Mungkin sedikit mengenal ilmu sejati, Pak. Tak buka titik ada istilah guru sejati. Ya iku, ya urip iku, yang selalu setiap saat dan waktu melayani kita. Napas dilayani, mata melihat, telinga mendengar, semuanya pokoknya. Itulah yang Sayyidina Athaillah mengatakan syuhudul wahdah fil kasrah. Kamu harus bisa masuk ke ahad di dalam banyak. Makanya di dalam Al-Quran itu kalau Gusti Allah berfirman itu tidak harus memakai kalimah mufrad. Ada yang jamak, nahnu, kita. Wong Gusti Allah kok kita loh. Tapi diartikan aku, lho nok kuno. Tidak hanya ana, ndak. Tidak hanya mutakalim wahdah, ndak. Loh, ada apa ini? Gusti Allah kok akeh. Loh. Ternyata hidup di A, B, C, D itulah kelihatan banyak, ya dah. Tapi tunggal. Terus bagaimana kita akan masuk di dalam keakhatan Allah? Inilah prosesi harus jenengan iki disebut salik. Salik itu adalah orang yang perjalanan suluk menuju dan bertemu Allah di dalam keakhatan Allah. Lah, baik yang lewat mukhadoroh atau lewat jalur kasaf tadi Gusti Allah itu iso uga Gusti Allah buka basirohnya terkait masalah babakan apa yang kami terangkan malam hari ini. Allah akan membuka pintu kasafnya terhadap rahasia-rahasia orang lain. Tapi kalau dilewatkan jalur kasaf tadi, ya dah, langsung pendidikan Gusti Allah langsung lewat kasaf warid iku 100% mesti kasafe kebuka. Ngoten lho. Wis lewat kuno kok. Lah terus bagaimana kami mensikapi? Ngeten. Selama jenengan kali kula di dalam hati masih ada gambar makhluk, mboten saged jenengan nyikapi. Mesti bingung. Sampai 9 tahun pun bingung. Lah biar gak bingung, apa yang ada di dalam hati jenengan yang tadinya namanya makhluk, lepas. Caranya melepas bagaimana? Daiman fi dzikrika fi dzikri sirul asrar, fi dzikri siril asrar hatta fana idzikri. Jenengan kedah ngelanggengno zikir rasa. Wis. Sebab kelawan zikir sirul asrar di dalamnya ada tahapan rasa, inilah nanti akan yutahhiru Gusti Allah. Ya tatoharu Gusti Allah akan membersihkan gambar makhluk di dalam hati jenengan, akhirnya jenengan boten bingung.
Jawabane kok ngene, iya iku lak ya Gusti Allah, sing ruh ya Gusti Allah. Engko dadine ngoten sampeyan. Dadi niki dua jalur niki Pak. Niku Gusti Allah wenang menghendaki siapapun jenengan sebagai hamba dilewatkan kasaf, makom mukasafah gurune warid bisa. Gusti Allah menghendaki Anda lewat jalur pendidikan, lewat muhadharah, yaitu guru akhirat, nggih monggo, iku suka-suka Allah. Menurut kami keduanya nggak ada bedanya, dan keduanya itu nggak perlu kita persoalkan. Yang paling penting di sini adalah mengeten apa ilmu yang sudah guru kita berikan. Guru kita berarti Allah loh ya. Maka lekaslah fal ya'mal amalan sholihan, lakonono. Bentuk jenengan amalan sholihan ruh ini daiman kelawan langgeng fidzikrikum ing dalem dzikir panjenengan. Bon, ngene ku tak pun. Baru teng mriku jenengan akan menemukan jawaban selama 9 tahun ini. Oh, tiba Gusti Allah kabeh. Husnudzon sampean bagus nanti. Prasangka sampean niku namung bagus. Dateng siapapun mekatan, itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah saya ini musahafah memeluk jenengan secara dohir batin jenengan nggih ngoten? Lha monggo. Masih wong wedok tak manggakno. Lho, rezeki lho, Pak. Lho, kula mboten nutup-nutupi. Masih sing wedok ya kepingin, tapi kondo bojomu dhisik. Hahaha. Wis, nek cara syariat ana batese. Monggo. Nggih, pun. Barakallah, barakallah. Nggih. Tapi apa manfaate jenengan muja dohir? Iki lho batang urip. Lah gitu. Sing terpenting adalah biar gak salah puja jenengan, ojo hormat hati sampean nanggone, ojo puja, janganlah puja hati sampean pada fisik, tapi pujalah urip yang ada di situ. Berarti tembus niki maksudnya. Bukan persoalannya musahafah itu nggak boleh, monggo. Sing penting hati sampean jatuhnya itu pada hidup. Ibu ngoten, makanya saya katakan boleh mangapun. Ibu monggo nek gak syahwat. Lah ngoten dah. Nek ibu iku mau pengin rangkul uripe, monggo. Mumpung gratisan. Kalau niki sering ning Lamongan Pak, cuman dalam rangka mriko iku mancing. Tapi luput mancing teng mriko nggih beber-beber napa jenenge terpal, terus kanca-kanca sing ana Lamongan ngaji ngono. Mbuh sak jam, mbuh setengah jam iku wis mesti. Kemarin itu nggak bisa hanya dengan berdiri. Ya wis ra apa-apa karena waktu. Nggih. Nggih. Monggo tambah lagi. Nggih. Mohon maaf kalau pertanyaannya kurang berkualitas. Soal kasaf saya tertarik untuk bertanya, Gus. Nggih. Kita ini dihadapkan pada situasi, dipertontonkan situasi kasaf di sekeliling kita, bahkan di keluarga kita. Baik mau acara apapun, apalagi musim hujan, minda hujan, kemudian toko bagaimana laris, kemudian pengobatan yang bersifat kasaf. Nah,
peran kita sebagai santri Ponpes Jaya Baru. Bahkan jaringan pernah ngomong kalau tujuan ke sini adalah kasaf metu atau Ponpes Jaya Baru. Ingat guru ya, cuma saya nggak mau keluar, izin kalau keluar guru. Jadi Ponpes Jaya Baru ini punya peran sosialisasi bagaimana kasaf-kasaf di sekitar kita. Itu setidaknya kita punya peran. Oke, secara pribadi kita bisa memaknai dari kesimpulan yang jenengan sampaikan. Tapi di sekeliling kita itu bagaimana peran kita sebagai santri Ponpes Jaya Baru ini memberikan penjelasan atau sosialisasi atau mengerim atau membiarkan posisi itu terjadi. Ini penting guru, karena percuma dan sangat percuma ketika kita dipertontonkan seperti itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya perlu penegasan soal ini guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah apa aku ngurus urusane Gusti Allah. Wis ngono tok jawaban kula. Lapo ganyi-ganyi aku melok ngurusi sing wis diurus Gusti. Kula ngoten tok kula. Gak pusing-pusing, Pak. Lah nek cara kula melok ngurusi datang peran sampean dalam dunia kasab misalkan keseret aku. Cuman saya hanya ditugaskan untuk menyampaikan perkara iki, nggak boleh untuk mensikapi. Paham? Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Aku cuman menyampaikan doang. Urusan nanti selanjutnya si A si B dalam peran kasami bagaimana urusanmu Gusti, apa aku malah ngurus. Walaupun tadi dikatakan percuma, monggo iku persepsi panjenengan aku paham supaya menjadi insanul kamil lah ngoten. Aku yakin gak salah jenengan, tapi pribadiku loh lapo aku ngurusi sing wis diurus Gusti ngoten tok lho. Tapi tetap etika saya harus maksimal menyampaikan apa yang jadi perintahnya. Oke, tak sampai no, walaupun pahit ku rasa tak sampai no. Urusan sudah disampaikan, terus personal itu keluar dari masalah niki, ya toh, keluar dari apa jenenge pitutur niki, sehingga jenengan beruber kasab kae dunia kasab macam-macam karena dampak ekonomi. Kula nggih namung nyawang tok. Wis beno karepe ngono. Ngoten tok kula. Kula mboten pusing, wae mancing ya mancing. Wae ngaji ya ngaji. Mboten pusing-pusing, Pak. Berarti jenengan gak tanggung jawab. Sapa sing iso tanggung jawab? Sing tanggung jawab Gusti Allah. Urusan dek ngoten lho Pak kula niki. Ngapunten Kang kathah. Bila mana dirasa tidak tanggung jawab dengan apa yang ku sampaikan, yes mohon maaf. Kula mek ngeten tok. Napa sing wis tak sampaikno urusan pribadi mlaku dalan sesuai dengan apa yang disampaikan, apakah marah berbalik arah. Lah niku urusane Gusti Allah. Wis. Jadi kula bir mboten kakean pikiran ya toh. Ya toh. Ya wis lalapa aku melok ngurus sing wis diurus. Gusti ngoten jawaban kula. Ngoten nggih. Nggih, monggo disambung. Gus, soto komplain Gus. Enggak, ketika habis ngaji Sabtu gini, teman-teman saudara kita akan merapat di ruangan khusus Gus ya. Itu kan kalau kita memaknai kan sedikit berbau kasar. Apakah benar atau itu pada konteks bagaimana kita melihatnya? Terima kasih Gus. Ngeten. Niku kan ada pertimbangan secara fisik, sehingga bagaimana hablum minan nas iku dadi bagus
sehingga ada istilah perapatan yang seperti itu. Karena apa? Nyun sewu, kita hidup di tengah masyarakat, ada etika, ada tata tertib secara jasmani, uga tertib secara rohani. Percuma awak dhewe iku ganyi-ganyi bahas akidah dasar tentang tertib jasmani sementara tidak mengedepankan etika atau akidah dasar-dasar tentang rohani. Monggo rapopo, kula ben pasrah. Wis karepe piye monggo. Ngoten tok. Urusan terakhir disikapi bagaimana Quran konsisten atau tidak, monggo. Penak mawon gitu lah. Nggih. Ada lanjut. Sudah 3, Ibu ganti. Ada Bu, ASEAN Bu? Cukup Ibu? Ya. Bapaknya masih ada? Monggo 1 kali. Ayo Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kulo ndredeg nih. Ade nyun penjelasan. Nggih. Ibadah seluruh niku ya. Ibadah loro. Ibadah seluruhnya itu Ibadah belum tentu dirahmati Gusti Allah. Nggih. Lah terus penjelasan sing laler ngombe tinta niku lho Gus. Kali wong 21 Iya. ngombeni wet niku lho. Anjing. Anjing gini niku. Nggih. Lu nyuwun penjelasan. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Husnul a'mali nata iju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Niki hikam. Su'ul a'mali nata iju su'il ahwal mingkol bin raqibin. Ada 2 perilaku manusia. Hati, manakala perilaku hati itu jelek keadaannya, maka seluruh ibadah jadi jelek. Dalam kurung tidak diterima Allah sebagai ibadah penyembahan. Yang kedua, ada hati seseorang itu keadaan hatinya bagus, maka seluruh ibadah dohiriyah ini di mata Allah loh Pak, tidak di mata manusia, itu dikatakan bagus, dalam kurung diterima. Sekalipun itu ngombeni asu, sekalipun membiarkan hamba iku mau terhadap lalat untuk meminum. Sebab apa? Sebab beliau berdua ini ketika saat itu hatinya bertajalli. Mengapa bisa bertajalli? Allah menghendaki bisa bertajalli. Prosesnya karena beliau itu memegang zikir. Tolong dilihat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Mengapa mereka itu tidak takut dengan siksa neraka? Terus dia itu tidak khawatir dengan dampak sosial di dunia ini? Jawabannya cuma satu. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Karena berzikir. Cuman bahasanya zikir di dalam hadis niki atau makalah itu mana disebutkan? Enggak. Yang dikupas itu kebaikan, hubungan antara sesama makhluk. Padahal di dalamnya itu ada rahmat Allah. Inilah ibadah yang dirahmati, adalah ibadah yang diterima oleh Allah sebagai ibadatun makbulah. Sebab apa? Madepe pener ringkese ini wajah tuwazia telah terselip di dalam semua ibadah. Al-Fatihah.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.